Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Alfarizi, NPM 2208260154. Di sini saya akan mempresentasikan mapping pada blok Health Law and Public Health yang dimana judulnya mind mapping saya itu adalah dilema etik dalam praktik kedokteran. Nah, yang pertama dilema etik yang dihadapi oleh dokter ini. Nah, kasus ini saya ambil dari kisah nyata yang sering terjadi di dunia medis, yaitu pasien yang menolak pengobatan meskipun kondisinya kritis. Nah, yang dimana pasien menolak pengobatan atas dasar keyakinan dalam sebuah kasus ini yang dimana kasus yang saya ambil ini merupakan pasien yang mengalami pendarahan hebat dalam memerlukan pendarahan hebat dan memerlukan transfusi darah segera untuk bertahan hidup. Namun pasien menolak transfusi darah karena keyakinan agama atau alasan pribadi yang dimana pada eh, bagian ini kita akan sebagai seorang dokter akan memahami empat prinsip yang dimana itu ada prinsip otonomi, prinsip non maleficence, prinsip beneficence, dan prinsip keadilan. Nah, yang dimana prinsip otonom yang berarti pasien memiliki hak penuh untuk membuat keputusan yang tentang kesehatannya sendiri, termasuk menolak pengobatan. Nah, dalam kasus ini, pasien telah dengan sadar menolak transfusi darah. Jika dokter tetap memaksa pengobatan tanpa persetujuan pasien, itu biasa dianggap pelanggaran hak asasi manusia dan praktik medis yang tidak etis. Nah, untuk prinsip eh, non maleficence, dia itu dokter juga harus memastikan bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak merugikan pasien. Nah, jika dokter tidak memberikan transfusi, pasien bisa meninggal. Ini adalah bentuk kerugian bagi pasien. Namun, memaksa transfusi juga bisa merugikan pasien secara psikologis. Nah, untuk prinsip beneficence, eh, yang dimana prinsip ini memberikan transfusi darah adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan nyawa pasien. Namun masalahnya adalah tindakan ini bertentangan dengan keputusan pasien sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah prinsip keadilan, yang mana eh, prinsip keadilan ini dokter harus memastikan bahwa semua pasien mendapatkan perlakuan yang adil sesuai standar medis. Namun di sisi lain, pasien juga memiliki hak yang sama untuk menolak pengobatan. Maka dokter harus mencari jalan atau solusi yang adil bagi kedua pihak, misalnya dengan mendiskusikan alternatif lain yang masih sesuai dengan keinginan pasien. Nah, selanjutnya dalam dunia medis, tidak semua keputusan memiliki jawaban yang sederhana. Nah, yang dimana dia itu eh dilema dalam kasus ini pada pasien, pada kita sebagai seorang dokter harus menaati pada empat prinsip ini, yang dimana yaitu ada hukum, medis, etika, komunikasi dengan pasien serta keluarganya. Nah, eh, dalam dunia medis tidak semua putusan ini memiliki jawaban yang sederhana. Oleh karena itu, dokter harus mempertimbangkan ya, dari aspek hukum, medis, etika, dan komunikasi dengan pasien serta keluarganya. Nah, yang dimana eh, kondisi ini dilakukan sebelum mengambil tindakan. Nah, bagaimana dokter harus bertindak dalam dilema kasus ini? Konflik ini antar menghormati hak pasien dan kewajiban dokter untuk menyelamatkan nyawa pasien. Kedua, menghormati hak pasien yaitu otonom.
Yang ketiga, kewajiban dokter untuk menyelamatkan pasien, yang dimana itu merupakan bagian dari beneficence dan non-maleficence. Nah, jika pasien sudah dewasa, eh, sadar dan mampu mengambil keputusan, maka dokter harus menghormati keputusannya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dilema etik dalam praktik kedokteran ini, eh, kita dapat memahami kompleksitas dunia medis. Nah, dalam dunia medis ini tidak semua keputusan memiliki jawaban yang sederhana. Nah, dalam konflik ini antara menghormati hak pasien dan kewajiban dokter untuk menyelamatkan nyawa pasien, perlu kita diskusikan terlebih dahulu, yang dimana si pasien tadi tidak ingin melakukan transfusi darah dan si dokter menjelaskan kalau tidak transfusi darah mungkin bisa mengakibatkan kematian. Nah, di situ kita bisa eh, mencari solusi dan mendiskusikan kepada pasien serta keluarganya untuk mencari jalan yang terbaik dan memberikan jalan selain melakukan tindakan yang tidak diinginkan pasien untuk demi keselamatan si pasien tersebut. Nah, mungkin ini referensi yang saya pakai. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Bila bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.